Halo guys, pada video kali ini saya akan memberikan rekomendasi 10 raket power buat teman-teman semua. Buat teman-teman yang dalam permainan suka smash-smash, suka gebuk-gebuk, pokoknya bola tinggi langsung dihajar, dalam permainan dominan menggunakan power. Nah, ini adalah raket-raket yang tepat buat teman-teman semua. Raket-raket yang sudah saya review selama tahun 2024 dan sudah melewati seleksi, dan menurut saya ini raket-raketnya oke. Secara kestabilan bagus, soliditasnya juga bagus. Jadi bisa teman-teman andalkan ya. Raket dari berbagai brand dengan range harga yang bervariasi 200 sampai 1 juta. Nanti tinggal teman-teman sesuaikan aja dengan budget teman-teman semua ya. Kalau saya perhatikan raket-raket ini kebanyakan menuntut kekuatan tangan yang bagus ya. Kemudian secara power juga kalian harus bagus juga. Secara jam terbang sudah lumayan. Buat teman-teman yang kekuatan tangannya belum begitu bagus, kalian perlu mikir-mikir. Tapi kalau kalian memang suka bermain power dan kedepannya mau improve, mungkin raket-raket ini bisa kalian jadikan pertimbangan, karena ada beberapa di raket ini yang menurut saya masih ramah untuk digunakan ya. Nah, 10 raketnya apa aja, dan nanti kita akan lihat, dan di bagian akhir kita akan memilih 3 raket sebagai raket of the year untuk raket tipe power. Oke, langsung aja kita mulai dari yang pertama yang harganya paling terjangkau. Pertama di sini ada raket dari Flex Power yang serinya Gigantic. Ini raket yang bertahan cukup lama di review video rekapitulasi raket terbaik untuk tipe power di range harga 100 sampai 300 ribuan ya. Karena raket ini berdasarkan pengalaman yang saya rasakan, raket ini memiliki generate power yang besar ya. Nah, model framenya dia sedikit agak compact guys, jadi memang harus adaptasi dulu buat teman-teman yang tidak terbiasa. Tapi plusnya, kelebihannya, misalkan kalian tepat mengenai area sweet spot, itu impactnya bisa bagus ya. Nah, raket ini juga memiliki frame shape yang ada lancip-lancipnya. Jadi raket ini memiliki hambatan angin yang minim, aerodinamikanya bagus. Secara karakter raket ini power dan juga speed ya. Untuk shaftnya dia sedikit flex ya. Nah, sedikit flex, bisa kalian rasakan ini medium flex. Jadi raket ini termasuk raket yang menurut saya masih aman digunakan buat teman-teman yang mungkin secara power biasa-biasa aja tapi pengen smash yang kencang ya. Ini bisa kalian jadikan pertimbangan ya. Tensionnya ini juga menawarkan tension yang tinggi, dan core-nya juga sudah menarik juga ya. Nah, selanjutnya ada raket dari Hikwa yang serinya Argenix BM9 ya. Harganya ini di range harga 300-400 ribuan ya. Nah, ini yang saya pegang yang BM9. Raket ini generate powernya juga besar ya. BP-nya tinggi, kemudian raketnya masuk 4U, kemudian raket ini framenya dia standar, frame shape-nya ini ya kalau di Hikwa itu namanya metric head shape ya. Tapi dia kuat di boxinya guys ya, kuat di boxinya. Nah, raket ini shaftnya kaku. Jadi raket ini secara karakter, power, dan juga kontrol ya, karena raket yang cenderung kaku itu enak untuk akurasi guys ya. Nah, raket ini bisa ditarik hingga 33 lbs ya, dan raket ini termasuk raket yang masih ramah digunakan buat teman-teman yang suka bermain power tapi mungkin kekuatan tangannya belum begitu bagus, karena feel raket ini tuh ringan ya, lebih ringan daripada Flex Power Gigantic. Ini terasa sedikit lebih berat ya. Oke, selanjutnya ada raket dari Violet yang serinya Gino 10. Nah, ini raket di range harga ya 300 ribuan. Generate powernya ternyata besar ya, meskipun di sini tertera dia tuh BP-nya 290, yang artinya raket yang masuk tipe Altron ya. Tapi realnya ini BP-nya tinggi sekali ya. Nah, untungnya dia raketnya nggak terlalu berat, jadi kurang lebih sama dengan Argenix BM9. Raket ini masih ramah digunakan buat teman-teman yang suka bermain power, tapi kekuatan tangannya belum begitu besar. Nah, raket ini menurut saya juga cenderung kaku. Jadi raket ini buat teman-teman yang dalam permainan selain power tapi juga menginginkan kontrol yang asik, nah ini bisa menjadikan pertimbangan buat teman-teman semua ya. Tensinya bisa sampai 31 lbs. Model framenya dia standar, dan frame shape-nya tuh dia Aerobox ya. Feel-nya ringan, tapi dia kekuatan utamanya di power dan juga kontrol ya. Nah, selanjutnya ada raket dari brand Siken yang serinya Sonic 12. Nah, ini dalam video review rekapitulasi raket terbaik untuk raket tipe power sepanjang tahun ini bertahan. Belum ada yang bisa menggeser raket ini, karena memang raketnya seistimewa itu ya untuk bermain power ya. Memiliki generate power yang besar, dan raket ini sudah sampai kurang lebih 3 kali produksi guys ya. Batch pertama, batch kedua rata-rata jatuhnya di 3U dengan BP yang tinggi, tapi dengar-dengar yang batch terakhir atau keluaran terakhir dia sudah sesuai dengan speknya ya. Ada beberapa atau mungkin sudah banyak yang jatuhnya di 4U, PP-nya sesuai 300 ya. Jadi raket ini memang secara generate power besar ya. Nggak perlu diragukan lagi untuk feel solidnya, soliditasnya ini asik banget ya.
model framenya standar, nggak compact, cuma memang bentuknya seperti ini ya. Frame shape-nya aerobox, dan yang saya suka ini impact-nya asik banget ya. Shaft-nya dia cenderung kaku ya, tapi masih ada flex-nya. Oke. Nah, raket ini bisa ditarik hingga 33 sampai 35 ya. Kalau batch awal 32 apa 33, kalau batch akhir menawarkan 35 lbs ya guys. Ini menarik sekali ya, di harga 400 ribuan ya. Nah, di harga yang sama di sini ada raket dari RS yang serinya Micron Saber 16 Smash ya. Raket yang menawarkan generate power yang besar juga ya. PP-nya tinggi, secara bobot juga mengarah ke 3O ya. Nah, raket ini model framenya standar dengan frame shape ada lancip-lancipnya. Jadi buat teman-teman yang suka raket yang power dan juga speed, nah ini raketnya oke. Shaft di raket ini itu oke juga guys ya. Dia di sini tertera medium. Jadi untuk kontrol masih oke ya. Oke. Jadi ini bisa dikatakan lumayan lengkap juga ya, dan model-modelnya kayak Leaning 3D kaliber 600C guys ya. Menarik ya, untuk tensinya bisa sampai 30 lbs guys ya. Oke, menarik modelnya, secara desain kayak dari Yorex ya, Arc Saber 11 Pro ya, tapi secara karakter ini dia berbeda guys ya. Menarik ya, di harga 400 ribuan. Kemudian kita lanjut di harga 500 ribuan. Di sini ada ini guys. Nah, raket dari Power Max, dan menurut saya ini sebagai raket kuda hitam ya. Kenapa kuda hitam? Karena dia raket dari brand Power Max yang biasanya bermain di range harga 200-300 ribuan ya. Tapi karena raket ini termasuk kelas pro ya, dan menawarkan harga yang ya sedikit mahal dari biasanya Power Max, tapi untuk harga di yang seri Pro ini bisa dikatakan lumayan sebenarnya, bikin mikir-mikir juga. Di harga segitu ya ada Yonex, ada Leaning, ada Victor, tapi ini memberikan raket ini menawarkan material yang bagus guys ya. Makanya saya mengatakan ini sebagai raket kuda hitam ya, karena dia menawarkan material yang tidak biasa untuk harganya, dan performa yang diberikan ini asik banget ya. Dan menurut saya ini bahkan mengalahkan Leaning Halbertech motor ya. Nah, model framenya dia oval seperti ini, dan ini memang sangat boxy sekali, jadi menawarkan super solid feel guys ya. Oke, menarik. Untuk shaftnya juga dia termasuk slim ya, dan raket ini memiliki BP yang tinggi, dan raketnya untungnya nggak terlalu berat guys ya. Jadi ini untuk bermain power asik, impactnya asik, soliditasnya, kestabilannya juga asik ya. Untuk tensinya di sini bisa sampai 36 ya, 36 apa 38 nih, 36 lbs guys ya. Menarik banget ya sebagai kuda hitam. Kemudian di range harga yang kurang lebih ya hampir sama ya, 600. Tadi kan bisa kalian dapatkan di 500 ya, atau mungkin 600-an ya. Ini juga sama dari Power Max juga yang serinya All England Pro. Kalau ini tadi stiffness-nya dia kayak dia medium ya guys ya, medium. Jadi ini raketnya power dan juga kontrol ya. Oke, kemudian selanjutnya ada All England Pro dari Power Max juga. Ini BP-nya ternyata tinggi guys ya, BP-nya tinggi, dan ini raketnya cenderung berat, lebih berat daripada Power Max Nano Particles Pro-nya. Realnya seperti itu ya. Nah, raket ini sedikit agak compact frame-nya ya, jadi bisa dikatakan semi compact dengan frame shape yang pipih lebar. Ini modelnya kayak Power Max Nano Particles 1000 yang rame juga, tapi ini versi Pro-nya, meskipun secara nama dia bukan Nano Particles Pro, tapi dia All England Pro, tapi secara fisik ini sama dengan Nano Particles 1000 dengan material yang lebih bagus ya, menggunakan material ultra high modulus grafik. Jadi sama-sama dengan Nano Particles Pro-nya, sama-sama memberikan performa yang bagus, soliditasnya juga bagus ya, stabilannya juga bagus, materialnya asik banget ya. Jadi raket ini bisa diandalkan ya. Frame-nya yang pipi lebar, kemudian frame-nya yang agak compact ini, jadi membuat raket ini itu secara karakter, power, dan juga speed ya. Nah, kalau buat teman-teman yang bisa mengenai tepat di area spotnya tuh impact-nya bisa bagus banget ya guys ya. Oke, raket ini juga bisa ditarik tinggi sampai 36 lbs ya. Raket-raket yang secara brand mungkin biasa-biasa aja, tapi menawarkan sesuatu yang wah ya. Jadi saya katakan ini raket sebagai raket kuda hitam guys ya. Menarik guys. Kemudian di range berikutnya ada raket dari Yonex yang serinya Astrok 88 Play generasi ketiga. Ini menurut saya seri Play yang paling solid, yang menurut saya powernya paling asik. Oke, ada Play lain yang secara generate power besar juga, tapi untuk feel solidnya yang generasi ketiga ini lebih asik. Sebenarnya
untuk yang sebelum-sebelumnya saya kurang begitu tertarik, kurang begitu minat ya dengan raket Yonex yang seri play. Tapi begitu mencoba raket ini atas saran teman ya, setelah saya coba ternyata saya kaget dan terkesan. Ternyata ini termasuk seri play yang menurut saya oke ya. Feel impact-nya bagus banget ya. Raket ini secara karakter raket tipe power, BP-nya tinggi ya. Tapi raket ini juga tidak terlalu berat, jadi masih oke, masih ramah digunakan guys ya. Mode frame-nya standar, nggak compact dengan frame shape yang dia aerobox ya. Dan untuk stiffness-nya dia, kalau Yonex itu kebanyakan medium stiff ya. Oke, jadi raket ini secara power dan kontrol asik ya, dan ini bisa kalian jadikan pertimbangannya secara brand besar dan secara performa menurut saya ini oke juga guys ya. Kemudian selanjutnya itu tadi range harga 600-700 ribuan ya. Nah, di range harga 800-900 ribuan ya. Di sini ada Yonex yang serinya Astrok 3DG baik ST maupun HF ya. Bedanya kalau yang ST itu lebih stiff, kemudian kalau HF sedikit lebih flex. Tapi untuk yang rata-ratanya, yang HF ini dia memiliki BP yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Astrok 3DG ST-nya. Makanya beberapa orang mengatakan untuk yang Astrok 3DG ST itu feel aeronnya masih lebih kerasa jika dibandingkan dengan saudaranya Astrok 3DG HF ya. Menurut saya ini jadi salah satu raket Yonex yang terbaik juga di tahun ini untuk raket tipe power di harga under 1 juta. Menarik banget karena dia menawarkan tension yang tinggi 35 lbs ya. Berbeda dengan Astrok 88 Play generasi ketiga yang cuma sampai 28 lbs aja ya. Karena ini adalah Astrok DG durable grade, makanya dia menawarkan tension yang tinggi guys ya. Model framenya dia standar ya, nggak compact, dengan frame shape yang aerobox kurang lebih sama dengan yang Astrok 88 Play generasi ketiganya ya. Oke, menarik sekali dengan tawaran tension yang tinggi, dan ini raket-raketnya asik banget untuk stabilan, soliditasnya nggak perlu diragukan lagi ya. Nah, selanjutnya ada raket dari brand Li-Ning di harga 901 juta, yaitu Li-Ning Turbo Charging Marshall guys ya. Nah, sebenarnya ada Li-Ning X-Force Cannon Pro ya. Nah, tapi yang ini dia lebih powernya lebih kerasa. Makanya di awal tadi saya sampaikan kebanyakan raket-raket ini ditujukan buat mereka yang secara kekuatan tangan udah bagus, power juga sudah bagus ya, dan fisiknya juga oke. Dan menurut saya ini lebih apa ya guys ya, lebih garang ya daripada yang X-Force Cannon Pro-nya ya. Model frame-nya dia standar ya. Ya mungkin dari kalian sedikit mengira ini agak kecil ya, karena dia memang seri turbo charging, sebenarnya raket tipe speed ya. Dan frame shape-nya itu dia ada lancip-lancipnya. Di turbo charging itu namanya apa guys ya, trapezoidal ya. Jadi memang ada bagian yang lancip-lancipnya. Jadi memiliki aerodinamika yang bagus. Secara karakter raket ini power dan juga speed ya. Meskipun raket speed, tapi yang kerasa memang power dulu yang saya rasakan ya. Oke, menarik untuk shaft-nya dia. Nah, kebanyakan itu dia shaft-nya cenderung flex ya, tapi ini dia aman guys ya, medium ya. Nah, medium, atau mungkin dari kalian merasakan ini medium stiff ya. Asik guys untuk bermain power, dan juga speed, soliditasnya bagus, kemudian stabilannya juga bagus. Untuk tensionnya ya ini standar ya, tidak begitu tinggi-tinggi amat seperti Yonex pada umumnya ya. Oke, itu tadi untuk 10 raket. Sebentar, ini bawahnya susah guys ya. 10 raket power yang saya rekomendasikan buat teman-teman semua dari berbagai brands dengan harga yang bervariasi. Selanjutnya kita akan pilih 3 raket sebagai raket of the year ya. Dari sekian banyak raket dengan range harga yang bervariasi, dan ini saya memilih tidak berdasarkan brandnya, tidak berdasarkan harganya, tapi berdasarkan performanya dan juga tingkat antusias masyarakat yang suka bermain badminton, yang memang suka bermain power ya. Dari sekian banyak raket ini, yang sebagai raket of the year posisi pertama itu saya berikan kepada Shiken Sonic 12, bukan brand yang besar ya. Mungkin dari kalian kaget, wah Shiken ya, tapi untuk tahun ini dia berhasil memberikan gebrakan ya menurut saya. Secara power ini asik banget. Harganya 400-500 ribuan. Mungkin dari kalian bisa mendapatkan raket ini di bawah 400 ribu ya. Dan raket ini secara harga mungkin atau brand bisa bersaing banget dengan harga yang jauh lebih mahal. Bahkan ada yang harganya 1 juta pun ini masih berani guys ya. Masih bisa memberikan performa yang nggak kalah guys ya. Jadi memang asik banget ya. Nah, kita tinggal tunggu aja untuk gebrakan selanjutnya dari Shiken di tahun 2025. Untuk raket ini sudah oke, dan batch yang ketiga atau keluaran yang terbaru, dia sudah lebih ramah. Jadi buat teman-teman yang mungkin mengeluhkan raket ini ternyata boros tenaga atau ternyata kok berat,
ambil yang generasi ketiga atau yang batch ketiga, tapi kalian request aja ya, karena nanti bisa aja dapat yang berat juga, ada juga yang nanti bisa beruntung dapat yang sesuai dengan speknya guys ya. Oke, ini raket of the year yang pertama. Yang selanjutnya saya jatuhkan kepada duo Yonex Astro 3DK baik ST maupun HF, karena ini raketnya memang oke banget ya, brandnya besar, kemudian tawaran tensionnya juga tinggi sampai 35. Secara performa nggak perlu diragukan lagi, ini oke banget, apalagi buat kalian yang kalau ini tadi Sikan Sonic 12 memang untuk minimal intermediate ya guys ya, intermediate ke atas. Yang ini pun juga sama. Tapi kalau kalian misalkan pemula, pengen berkembang, pengen improve dan apa guys ya, pengen apa guys ya, menyesuaikan ya dengan raketnya dan tidak mudah mengeluh ya, kalian bisa mencoba raket-raket ini ya. Ini raket of the year ya, raket tipe power nomor 2 setelah Sikan Sonic 12 ya. Oke, selanjutnya yang nomor 3 saya berikan kepada, ini agak susah belinya guys untuk yang nomor 3, tapi jika melihat performanya, kemudian melihat tawaran material yang diberikan, nah saya rasa untuk nomor 3 raket of the year untuk raket tipe power saya jatuhkan kepada Powermax All England Pro guys ya. Ini raketnya secara karakter menarik juga, power dan juga speed ya. Di harganya yang ya 600 sampai 800 ribuan, menawarkan material yang bagus ya, ultra high modulus grafit. Untuk material seperti itu, jika brand-brand besar itu harganya udah jutaan guys ya. Tapi dia ya karena brand Powermax, dia berani memberikan tawaran harga yang jauh lebih murah. Secara performa nggak perlu diragukan lagi, materialnya bagus tentu aja, feel impactnya pasti juga akan bagus guys ya. Nah, karakternya dia power dan juga speed, karena dia frame shape-nya itu dia pipih dan juga lebar. Kalau yang dua tadi yang sudah kita perhatikan itu dia power dan control ya. Kalau ini dia power dan juga speed ya. Oke, saya rasa cukup sekian video kali ini, memberikan rekomendasi 10 raket power buat teman-teman semua dan juga raket of the year di tahun 2024 ini ya. Dan nanti untuk segmen review rekapitulasi di tahun 2025 ini sebagai raket-raket yang posisi sebagai juara bertahan ya. Mungkin buat teman-teman yang sudah mengikuti video rekapitulasi tahu ya, di range harga 100, 300-an, 400, 700, 700 sampai 1 juta, mana yang posisinya sebagai juara bertahan ya. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Mungkin dari teman-teman merasa, wah kayaknya raket ini lebih oke, nggak apa-apa, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah menonton, kita jumpa lagi pada video-video yang lainnya.